Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya Henny Tiluani NIM 190201 akan membuka presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Terlebih dahulu kita mengenal atau perkenalan dulu yang ada di siapa aja sih yang di kelompok 8 gitu. Siapa aja sih gitu biar kalian tuh kenal sama kelompok kita, kelompok 8. Yang pertama, saya sendiri Henny Juliani, NIM 190201. Nanti akan menjelaskan tentang 3 unsur penting, terus ada sumber dana, dan faktor internal. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Afa, Nadia, dan Dinda. Oke, kita mulai ya. Jadi, di kelompok 8 akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan real estate dan properti di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 sampai 2012. Nah, apa sih struktur modal perusahaan? Struktur modal perusahaan merupakan salah satu faktor fundamental dalam operasi perusahaan. Nah, di dalam struktur modal itu kita ditentukan oleh kebijakan pembelanjaan, terus dari manajemen keuangan yang senantiasa dihadapkan pada pertimbangan baik yang bersifat kualitatif. 3 unsur penting yaitu yang pertama, keharusan untuk membayar balas jasa atau penggunaan modal kepada pihak yang menyediakan dana tersebut, atau sampai berapa jauh kewenangan dan campur tangan pihak penyedia dana itu dalam mengelola perusahaan. Yang ketiga dan yang terakhir, resiko yang dihadapi perusahaan itu bagaimana. Nah, 3 unsur penting ini menurut Hartono 1995-306 dalam Muhammad Rizal 2002. Kedua, profitabilitas. Yang ketiga, ukuran perusahaan. Yang keempat, resiko bisnis. Yang kelima, struktur kepemilikan. Yang keenam, pertumbuhan atau growth. Yang ketujuh, resiko hutang. Dan yang terakhir, pertumbuhan penjualan. Nah, itu sekian yang saya jelaskan. Nanti bakal dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sumber dana perusahaan dapat diperoleh dari dana internal dan dana eksternal. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi struktur modal adalah aktiva, profitabilitas, ukuran perusahaan, resiko bisnis, struktur kepemilikan, pertumbuhan, rasio hutang, dan pertumbuhan penjualan. Struktur modal dapat didefinisikan sebagai perimbangan atau perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Menurut Rianto 2001 banding 296, dengan rumus struktur modal sama dengan hutang jangka panjang dibanding modal sendiri. Teori struktur modal modern dimulai oleh Franco Modigliani dan Merton H. Miller pada tahun 1958, yang dikenal dengan teori Modigliani-Miller. Implikasi teori MM ini adalah perusahaan sebaiknya menggunakan hutang sebanyak-banyaknya dan mengabaikan biaya kebangkrutan. Teori MM dianggap tidak relevan dengan keadaan perusahaan saat ini, karena dalam prakteknya tidak ada perusahaan yang mempunyai hutang sebesar itu. Karena semakin tinggi hutang suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga kemungkinan kebangkrutannya. Struktur aktiva. Aktiva menurut Warren 2005 banding 18 adalah sumber dana yang dimiliki perusahaan. Kondisi aktiva perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan pendanaan perusahaan. Kebanyakan perusahaan industri di mana sebagian besar daripada modalnya tertanam dalam aktiva tetap akan mengutamakan pemenuhan modalnya dari dana yang permanen, yaitu modal sendiri, sedang hutang sifatnya sebagai pelengkap. Sebaliknya, perusahaan yang sebagian besar aktiva yang dimiliki berupa piutang dan persediaan barang yang nilainya sangat tergantung pada kelanggengan tingkat profitabilitas masing-masing perusahaan, tidak begitu tergantung pada pembiayaan utang jangka panjang dan lebih tergantung pada pembiayaan jangka pendek. Weston dan Coppola 1997 banding 175. Jadi dapat dikatakan bahwa struktur aktiva mempunyai pengaruh negatif terhadap struktur modal. Profitabilitas. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal perusahaan,
maka perlu dikaji mengenai pecking order teori. Disebut pecking order karena teori ini menjelaskan mengapa perusahaan akan menentukan hierarki sumber dana yang paling disukai, menurut Husan 1996-324. Implikasi pecking order teori adalah perusahaan yang mempunyai profit tinggi akan menggunakan utang dalam jumlah besar, dan sebaliknya. Perusahaan yang mempunyai profit tinggi memungkinkan mereka untuk menggunakan laba ditahan sebagai sumber pendanaan perusahaan dari dalam. Alasannya, biaya dana internal lebih murah dibanding biaya dana eksternal. Profitabilitas mempunyai pengaruh negatif terhadap struktur modal dengan didasarkan bahwa perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi akan mengurangi ketergantungannya pada dunia luar. Ukuran perusahaan. Perusahaan kecil akan cenderung memiliki biaya modal sendiri dan biaya hutang jangka panjang lebih mahal daripada perusahaan besar. Maka perusahaan kecil akan cenderung menyukai hutang jangka pendek daripada hutang jangka panjang karena biayanya lebih rendah. Perusahaan besar akan cenderung memiliki sumber pendanaan yang kuat. Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dalam ukuran lebih besar dipandang lebih mampu menghadapi krisis dalam menjalankan usahanya, sehingga akan lebih mudah memperoleh pinjaman dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar akan berusaha mengurangi pajaknya dengan cara meningkatkan rasio hutangnya, sehingga tambahan hutang tersebut akan mengurangi pajak. Dengan demikian, ukuran perusahaan akan memiliki pengaruh terhadap struktur modal. Resiko bisnis. Dalam perusahaan, resiko bisnis akan meningkat jika menggunakan hutang yang tinggi. Hal ini juga akan meningkatkan kemungkinan kebangkrutan. Hasil penelitian membuktikan bahwa perusahaan dengan resiko tinggi seharusnya menggunakan hutang yang lebih sedikit untuk menghindari kemungkinan kebangkrutan. Trade-off teori dalam menentukan struktur modal yang optimal memasukkan beberapa faktor, antara lain pajak, biaya keagenan, dan biaya kesulitan uang. Sehingga perusahaan dengan risiko bisnis yang tinggi cenderung menghindari pendanaan dengan menggunakan hutang dibandingkan dengan perusahaan dengan risiko yang lebih rendah guna menghindari financial distress. IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Peningkatan nilai IHSG selaras dengan peningkatan harga saham. Penelitian Ritter tahun 1984 dan Pagano 1998 menyatakan bahwa perusahaan akan melakukan penerbitan saham pada saat harga saham mengalami peningkatan. Perusahaan akan memanfaatkan momen peningkatan harga yang menyebabkan harga saham pada kelompok industri tersebut mengalami overvalued, sehingga akan mendorong perusahaan meningkatkan investasi melalui penerbitan saham. Oleh karena itu, indikator indeks harga saham berbanding terbalik dengan leverage perusahaan. Kondisi ini didukung oleh pecking order teori yang mengatakan bahwa urutan penggunaan sumber pendanaan yang diminati sebagai besar perusahaan, internal fund and debit, dan quality. Operasional variabel. Struktur modal atau SM. Struktur modal adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Variabel struktur modal dalam penelitian ini dihitung dengan rumus sebagai berikut. SM, hutang jangka panjang dibagi modal sendiri. Struktur aktiva atau SA. Struktur aktiva adalah kekayaan atau sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang, yang terdiri dari aktiva tetap, aktiva lancar, aktiva tidak berwujud, dan aktiva tidak lancar. Variabel ini diukur dengan rumus SA sama dengan aktiva tetap dibagi total aktiva. Nama Dinda Cynthia Sarah, NIM 198. Yang ketiga, profitabilitas atau ROA.
Variabel profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio Return on Total Asset atau ROA yang membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. Return on Total Asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. ROA dirumuskan sebagai berikut. Return on Total Asset sama dengan Earning After Tax dibagi total aktiva. Yang keempat, ukuran perusahaan size. Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Data total aset dapat diperoleh langsung dari neraca perusahaan, yang secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut. Size sama dengan ln buka kurung total aktiva tutup kurung. Yang kelima, risiko bisnis. Risiko bisnis merupakan ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan usahanya. Pengukuran terhadap risiko bisnis dapat dilakukan dengan standar deviasi dari rasio earning before interest and tax atau EBIT dibandingkan dengan total aset. RIC sama dengan EBIT dibagi total aktiva. Yang keenam, IHSG, yaitu Indeks Harga Saham Gabungan. Indeks Harga Saham Gabungan merupakan indeks yang menunjukkan pergerakan harga saham secara umum yang tercatat di Bursa Efek yang menjadi acuan tentang perkembangan kegiatan di pasar modal. Data Indeks Harga Saham Gabungan diumumkan kepada masyarakat umum dari waktu ke waktu oleh Bursa Efek Indonesia. Data Indeks Harga Saham Gabungan di setiap akhir tahun dari Bursa Efek Indonesia akan digunakan dalam penelitian ini. Struktur aktiva mempunyai pengaruh signifikan terhadap struktur modal dengan arah negatif. Profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap struktur modal dengan arah negatif. Dari hasil ini, maka hipotesis bahwa kedua faktor tersebut mempengaruhi struktur modal terbukti. Dengan demikian, jika perusahaan real estate dan properti ingin memperbaiki struktur modalnya, maka perlu memiliki aktiva dan profit yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menurunkan utang jangka panjang, perusahaan tidak mampu menurunkan harga jual propertinya seperti yang dikehendaki pemerintah dan konsumen pembeli properti di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.